Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Apakah Puan bisa meyakinkan Kaisang agar bergabung dengan PDI Perjuangan mendukung Capres Ganjar Pranowo? Untuk membahasnya, kita telah tergabung bersama dengan pakar politik UNER, Prof. Kacung Marijan. Selamat sore, Prof. Marijan. Selamat sore, Mas Jason. Iya, mengutip pernyataan Puan Maharani, Mas Kaisang yuk gabung dengan PDIP. Pertemuannya ditindaklanjuti hari ini di Menteng. Seberapa mampu nantinya Puan untuk meyakinkan agar Kaisang mendukung Ganjar Pranowo? Pertama kita lihat Mbak Puan termasuk politisi PDI yang relatif fleksibel ke sana kemari, berupaya untuk membangun koneksi dengan partai-partai di luar PDIP. Walaupun hasilnya memang belum sepenuhnya terlihat. Nah, ini juga tergantung nanti ke Mas Kaisang ini, karena satu, Mas Kaisang menjadi pimpinan partai sendiri, dia bukan lagi anak muda independen, tetapi juga sudah menjadi pimpinan partai. Yang kedua, partai yang dipimpin oleh Mas Kaisang ini adalah partai yang sudah memiliki komunikasi dengan partai-partai yang lain, terutama sekali Gerindra. Nah, sementara hubungan PSI dengan PDIP kan tanda petik agak sedikit renggang ya. Jadi beberapa bulan terakhir ini agak renggang. Nah, apakah dengan manuver Mbak Puan ini bisa ke sana? Ada dua hal. Pertama, nanti tergantung pada siapa capres dari Pak Prabowo dan siapa cawapres Pak Prabowo dan siapa cawapres dari PDIP. Yang kedua adalah seberapa jauh nanti seperti yang dikatakan oleh Mas Kaisang itu, ini deal-deal antara PDIP dan PSI itu membawa implikasi apa bagi kedua partai. Nah, ketika cawapres nanti misalnya itu taruhlah cawapres Pak Prabowo misalnya agak memiliki kedekatan dengan PSI, maka dugaan saya PSI dan Kaisang akan ke sana, ke Prabowo. Tetapi ketika misalnya itu agak jauh dari harapan PSI dan cawapres dari PDIP misalnya agak lebih dekat dengan PSI, bisa saja Mbak Puan nanti akan bisa menggait Mas Kaisang. Baik, artinya memang posisi cawapres ini juga sangat menentukan keputusan dari Kaisang. Tapi apakah dengan bertemunya Puan dengan Kaisang siang ini artinya sudah dapat dipastikan bahwa Kaisang nantinya akan mendukung Ganjar atau masih terlalu dini untuk menyatakan hal tersebut, Prof. Marijan? Belum. Seperti yang tadi, ada tergantung nanti cawapresnya seperti apa. Dan yang kedua, Mas Kaisang sendiri kan sudah berjanji akan ketemu Pak Prabowo kan. Jadi juga tergantung nanti apakah minggu ini atau minggu depan Mas Kaisang akan ke Prabowo atau cukup di pertemuan di hajatan itu. Nah, yang lain adalah Mbak Puan ini kan bukan penentu di PDIP. Penentunya adalah Bu Megawati. Jadi juga tergantung pada apakah pertemuan Mbak Puan dan Mas Kaisang ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan Ibu Megawati atau tidak. Nah, kalau pertemuan dengan Ibu Megawati itu terlaksana, ya nanti kan ada deal-deal agak lebih real kan. Kalau deal dengan Mbak Puan kan masih deal permukaan, belum deal yang lebih substansi. Dan yang lebih substansi adalah ketika mereka bertemu Mas Kaisang dengan Ibu Megawati. Baik. Prof, ini yang juga menarik adalah statement dari Kaisang yang beberapa waktu lalu menyatakan adanya win-win. Kemudian kalau sudah win-win baru bisa mendukung capres tertentu. Nah, sebenarnya kalau PDIP dengan PSI ini sudah menemukan win-winnya, win-win yang dicari itu maksudnya apa sih sebenarnya dari masing-masing? Begini, secara jalan kekuasaan partai politik tujuannya untuk berkuasaan. Jadi partai politik jadinya adalah bagaimana memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Nah, di Indonesia ini untuk pemilihan presiden, kekuasaan itu kan tidak bisa sendiri. Ada koalisi. Memang PDIP bisa mengusung capres sendiri. Tetapi untuk memperoleh dukungan besar kan membutuhkan koalisi. Nah, koalisi tentu saja tidak bisa ditentukan sepihak. Nah, Mas Kaisang sebetulnya arahnya ke sana. Kira-kira gitu.
bahasa Jawa itu aku oleh opo, kowe oleh opo, kira-kira gitu ya. Jadi Mhm, bagi-bagi kekuasaan paling ya mau nggak mau harus ke sana. Jadi mhm. win-win solution satu. Yang kedua adalah tentu saja dalam konteks policy. Jadi win-win solution itu bisa jabatan, tapi juga dalam konteks policy. Kira-kira Indonesia mau dibawa kemana? Apakah PSI bisa punya kontribusi untuk membangun gagasan-gagasan bersama koalisi yang besar itu apa tidak? Jadi ada Mhm. dua dalam konteks jabatan, yang kedua adalah win-win solution dalam konteks Baik. policy. Kira-kira Indonesia kemana? Ya, baik. Prof. Marijan, ini juga yang sempat menggegerkan adalah ketika ada wacana pertemuan antara Kaisang dengan Prabowo dan juga Kaisang yang pernah menggunakan kaos dengan wajah Prabowo Subianto. Ini makna apa sebenarnya? Ini memang unik karena di satu sisi PDIP waktu sudah gencar-gencar mencalonkan Mas Ganjar, Mas Kaisang justru memasang gambarnya Pak Prabowo. Ini kan kalau orang Jawa bilang agak celelean kira-kira gitu ya Mas Kaisang ini. Jadi bisa jadi memang Mas Kaisang pengagum Pak Prabowo dan Mhm, arahnya ke sana. Tetapi sekali mhm, lagi, ketika Mas Kaisang memasang gambarnya Pak Prabowo di kaosnya, dengan sekarang kan beda. Dulu masih sendiri, sekarang sebagai ketua partai. Nah, mhm, nanti tergantung pada komunikasi selanjutnya antara Mas Kaisang dengan Pak Prabowo. Nah, mhm, termasuk tadi saya sebut bagaimana posisi cawapres Pak Prabowo nanti. mhm, Apakah cawapresnya nanti itu kira-kira memiliki kedekatan, paling nggak kedekatan gagasan dengan PSI apa tidak? Nah, mhm. semakin dekat maka semakin ke sana. Tapi Baik. semakin jauh bisa jadi yang lain. Baik, artinya Prof. Marijan win-win yang diharapkan dari Kaisang adalah melihat potensi mana ini cawapres yang lebih dekat dengan PSI begitu ya. Baik, terima kasih atas Iya. analisanya Prof. Kang Marijan telah bergabung dan memberikan insight-nya bersama kami di Berita Pemilu dan selamat Terima beraktivitas kasih. kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.